Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita lanjut tentang akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tahu kita seorang muslim dan ini merupakan nikmat yang paling besar dan nikmat itu harus disyukuri. Dan keislaman kita tentu ada peran Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagai pembawa Islam. Maka salah satu bentuk syukur kita adalah kita bersyukur, berterima kasih ya kepada Rasulullah dengan melakukan adab dan akhlak yang terbaik untuknya. Yang pertama adalah yaitu kita meyakini Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir. Ya, kita meyakini beliau adalah nabi dan rasul yang terakhir karena beliau sendiri mengatakan ana khatimun nabiyyin, aku adalah penutup para nabi. Atau dalam Al-Quran juga dikatakan walakin rasulakum wa khatimun nabiyyin, ya, tetapi dia adalah seorang rasul ya di antara kamu dan dia penutup para nabi. Atau misalnya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan fala nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Nah, ini yang pertama. Yang kedua yaitu kita menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul mengatakan fa'alaikum bisunnati, peganglah sunnahku. Dan juga di dalam Al-Quran qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, ya, jika kalian mengaku cinta Allah maka ikutilah Rasulullah, niscaya Allah pun mencintai kamu. Kemudian juga Rasulullah alaihi salatu wassalam memuji orang yang menghidupkan sunnah Nabi, itu disebut dengan ghuraba. Bada'al islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatubalil ghuraba. Islam pertama kali muncul dianggap asing, nanti akan datang zaman Islam dianggap asing lagi, dan beruntunglah orang yang dianggap asing itu. Siapa orang asing tersebut? Nabi menjelaskan alladzina yuhyuna sunnah wa yu'allimunna hannas, yaitu orang yang menghidupkan sunnah lalu mengajarkan sunnah itu kepada manusia. Maka ketika kita mengikuti sunnah Nabi dan mengajarkan sunnah itu, ini bukan sekedar adab, bahkan ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa kemuliaannya dan juga pahalanya. Ya, Allah turunkan cinta kepada orang yang melakukannya. Bahkan Rasul mengatakan orang yang menghidupkan ajaran Rasulullah di akhir zaman itu seperti pahala 50 sahabat Nabi. Ya, Rasul pernah ditanya ya tentang hal itu, ya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ajru khamsina minhum, apakah setara dengan 50 orang di antara mereka? Nabi mengatakan, ya ajru khamsina minkum, setara dengan 50 orang di antara kamu, di antara para sahabat. Kemudian yang ketiga yaitu kita berselawat, ya, di mana Rasul mengatakan al-bakhil alladzi man dzukirtu indah falam yusolli alayya. Orang pelit adalah orang yang jika namaku disebut dia diam saja tidak berselawat. Itu bakhil kepada dirinya sendiri, bukan bakhil kepada Rasulullah. Dan Allah sendiri memerintahkan kita untuk berselawat kepada Rasulullah. Shallu alaihi wasallimu taslima, dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Berselawatlah kepadanya dan juga bersalamlah kepadanya. Para ulama sepakat berselawat kepada Nabi yang wajib itu sekali seumur hidup. Ini yang wajib dan seluruh ulama sepakat atas hal itu. Adapun di luar itu adalah sunnah. Seperti di saat kita tasyahud, kecuali dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan itu wajib juga. Kemudian ketika dalam mendengarkan setelah azan, kemudian di saat awal doa sebagai adab berdoa, ketika di dalam majelis, ketika di akhir majelis, atau ketika setelah takbir kedua dari sholat jenazah dan seterusnya. Banyak momen-momen dianjurkan kita berselawat. Kemudian yang keempat yaitu kita mencintai para sahabatnya, memuliakan mereka. Karena Allah memuji mereka, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, sekalian umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Ini untuk para sahabat. Kemudian Rasul juga mengatakan khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum, sebaik-baiknya manusia adalah zamanku, yaitu para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelahnya para tabi'in, tsumma alladziina yalunahum, kemudian setelahnya itu para tabi'ut tabi'in. Maka memuliakan sahabat ini juga bagian dari adab kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima yaitu memuliakan keluarga Rasulullah, ahlu bait Nabi. Nah, memuliakan ahlu bait Nabi tentu dengan cara yang proporsional, tidak sampai mengkultuskan, tidak sampai juga menyebut mereka maksum, bebas dari dosa. Dan juga kebalikannya tidak sampai membenci mereka sebagaimana golongan nawasib atau nasibi, sebuah golongan yang sangat anti dengan keluarga para keluarga Rasulullah. Maka sikap ahlu sunnah wal jamaah adalah menghormati para sahabat dan juga memuliakan keluarga Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan yang terakhir adalah
kita menjadi pembela Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita tidak rela kalau seandainya Rasulullah dihina, kita tidak diam saja, kita membela dengan cara yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.